Hari ini saudara telah memilih sebuah jalan hidup yang mulia. Jalan hidup untuk mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jalan hidup yang saudara telah pilih bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang ringan, tapi jalan yang penuh rintangan, yang penuh kesulitan, yang penuh tantangan, dan yang paling utama adalah yang perlu pengorbanan. Bahkan sesungguhnya saudara-saudara, anak-anakku semua, kalian telah memilih siap berkorban jiwa dan ragamu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Hidupmu penuh dengan tuntutan dari bangsa dan negara. Saudara harus menjadi pamung praja yang hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Saudara harus menjadi pelita harapan. Saudara harus menjadi tonggak dukungan dan kepemimpinan bagi masyarakat. Saudara-saudara sekalian, saudara adalah angkatan pamung praja yang telah ikut turun langsung selama 1 bulan membantu menangani bencana di Aceh. Sebelum saudara dilantik, saudara sudah dituntut untuk bekerja membantu rakyat di saat rakyat menghadapi kesulitan. Saudara-saudara, menjadi pamung praja bukan sekedar menyandang pangkat atau jabatan. Kehormatan seorang aparatur negara tidak diukur dari kedudukannya, tapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat. Saudara-saudara, saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dimanapun saudara bertugas, ingat, saudara adalah wajah dan lambang negara. Dari sikap saudara, dari penampilan saudara, rakyat menilai apakah negara kita hadir atau tidak. Apakah negara kita tertib atau tidak. Apakah negara kita membanggakan atau tidak. Apakah negara kita
negara yang terhormat atau tidak. Rakyat yang akan merasakan apakah negara peduli dengan rakyatnya atau tidak. Dan dari keputusan-keputusan saudara, rakyat akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak. Itu beratnya tugas dan tanggung jawab seorang pamung praja. Karena itu, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Kalau saudara bekerja dengan baik, rakyat akan semakin percaya dan semakin cinta kepada negaranya. Tapi kalau saudara mengecewakan rakyat, yang rusak bukan hanya nama saudara, melainkan yang rusak adalah kepercayaan rakyat kepada negara. Saudara-saudara, kita mempunyai cita-cita yang besar. Indonesia adalah negara besar. Dari jumlah penduduk kita negara keempat terbesar di dunia. Luas wilayah kita sama dengan 27 negara Eropa. Negara kita sangat luas, sangat besar. Dan sekarang kita semakin yakin betapa kayanya negara kita. Karena kayanya ini, negara kita ratusan tahun jadi sasaran bangsa-bangsa lain. Mereka datang untuk mengambil kekayaan kita. Saudara-saudara, banyak pemimpin-pemimpin kita ratusan tahun diadu domba. Diveda et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka. Itu adalah ilmu mereka. Diveda et impera, pecah belah. Pecah belah antara suku, pecah belah antara agama, pecah belah antara ras, pecah belah antara kelompok etnis, pecah belah antara golongan. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil, bangsa akan menjadi makmur, rakyat akan jadi sejahtera.